Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID35. Salam satu nyali wani. Oke lur, piye kabare? Kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke lur, seperti janji saya sebelumnya, jadi saya mau bikin video bagaimana sih Persebaya dan Polrestabes Surabaya dalam melakukan penyelenggaraan pengamanan ya pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi atas peristiwa kemarin kami bonek sangat berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya dua teman kita Bobotoh Viking ya, yakni Sofiana Yusuf sama Ahmad Solihin. Semoga arwah kedua teman kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Oke lur, jadi dalam penyelenggaraan pengamanan pertandingan, Polrestabes Surabaya sebelumnya sudah melakukan rapat koordinasi ya. Jadi rapat koordinasi ini biasanya diselenggarakan di Polrestabes Surabaya yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, menghadirkan berbagai instansi yang tentu terkait pengamanan pertandingan ini ya. Mulai dari ofisial Persebaya, kemudian ada pengamanan eksternal, kemudian ada dari perwakilan bonek, perwakilan supporter tamu, dan tentu dari Pemkot Surabaya. Jadi tujuan dari rakor atau rapat koordinasi ini agar penyelenggaraan bisa berjalan sesuai rencana dan sesuai standar operasional prosedur ya. Setelah rakor selesai, kemudian seperti pertandingan Surabaya 729 game kemarin diadakan simulasi. Jadi satu hari sebelum pertandingan dilakukan simulasi pengamanan. Tujuannya apa? Jadi kita mengetahui situasi terkini di Stadion Gelora Bung Tomo sebelum hari H, kemudian plotting personil di mana dan berbuat apa dan bertugas nanti sebagai apa. Personil jadi lebih tahu. Jadi waktu hari H sudah ready to use ya. Kemudian kalau di Persebaya tentu penjualan tiket dilakukan secara online melalui loket.com, kemudian aplikasi Persebaya Selamanya, juga Gotik ya. Kalau kalian belum tahu caranya, kalian bisa tonton video di sini. Setelah melakukan pembelian secara online, kemudian bisa kita tukarkan dengan tiket gelang di Persebaya Store yang ditunjuk. Biasanya ada postingan dari official Persebaya atau di Instagramnya Persebaya Store ya untuk penukaran tiket ini. Kemudian setelah menjadi tiket gelang, maka kita sudah bisa berangkat ke stadion pada hari H. Disarankan untuk 2 atau 3 jam sebelum kick off kita sudah ada di sana agar menghindari macet ya. Kalau tiket ini untuk di penjualan online, kalau misalkan saat pertandingan besar atau big match itu memang agak sulit ya kalau di online. Ya mungkin bisa kalian melalui perwakilan yang ada di tribun-tribun, itu biasanya sudah ada jatah tiketnya, kalian bisa melalui sana. Tapi kalau pertandingan biasa itu online biasanya masih tersedia dulu. Kemudian setelah kita sampai di Stadion Gelora Bung Tomo, di sini ada akses masuk ya. Jadi ada 2 jalur. Setelah dari pos security itu akan dilakukan pemeriksaan tiket gelang. Hanya yang bertiket yang diperbolehkan masuk stadion. Entah itu kalian jalan kaki, entah itu kalian bawa motor atau bawa mobil, kalian di pos security ini sudah dilakukan filterisasi tiket. Jadi ada jalur pejalan kaki, ada jalur kendaraan bermotor, dan semuanya yang masuk sudah harus memiliki tiket gelang. Nah, kemudian setelah kalian parkir, di sini ada parkir mobil, kemudian yang parkir motor di belakang masjid ya. Setelah itu
akan dilakukan kembali filterisasi yang kedua, pemeriksaan tiket yang kedua. Jadi pastikan tiket kalian sudah ada di tangan kalian masing-masing ya, sudah dipakai. Ya, kemudian setelah itu akan dilakukan cek barcode. Jadi di sini cek barcode ini berfungsi untuk tiket ini asli atau tidak. Apabila tiket ini palsu, maka tidak diperkenankan masuk. Artinya harus keluar karena tiketnya palsu. Ya, buat teman-teman, saran saya belilah tiket itu di koordinator Tribun atau langsung di Persebaya Store-nya ya. Jangan beli di calo di luar karena rawan kalau ada tiket palsu. Gitu. Kalau yang kemarin di Stadion GBLA, saya dapat tiketnya malah print-printan dan itu masuknya nggak pakai di barcode, ada yang di barcode, ada yang tidak, jadinya chaos gitu loh. Alur masuknya juga chaos. Kalau di Stadion Gelora Bung Tomo itu sudah ada jalur-jalurnya, jadi yang masuk bisa rapi satu persatu. Kemudian setelah di scan barcode tadi, kemudian kita masuk, di situ akan ada pemeriksaan barang, badan, dan bawaan kita. Bagi yang bawa kayak botol itu harus ditaruh di plastik ya minumnya supaya menghindari lempar-lempar. Kemudian tentu kayak flare, kemudian korek api, kemudian barang berbahaya lainnya seperti minuman alkohol itu dilarang dibawa masuk ya. Apalagi kalau nanti pertandingan liga secara resmi tentu flare dilarang masuk. Kalau ada flare nanti yang rugi tim kita sendiri, Persebaya, yang akan membayar dendanya. Untuk itu kalau tidak diperbolehkan ada flare ya teman-teman jangan membawa flare. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke tribun masing-masing dengan tiket sesuai dengan yang kita beli. Kalau misalkan tiket fans kemarin harga terakhir 75.000 ya. Kemudian yang super fan 450.000. Tapi nggak tahu kalau Liga 1 berjalan nanti harganya berapa, kita belum tahu. Yang jelas yang pertandingan kemarin saat versus Persis Solo itu harganya segitu. Kemudian setelah kita masuk tentu kita harus jaga stadion kita ya, jangan injek-injek karena itu sudah single seat. Kita jaga duduk sesuai dengan tempat duduknya. Kemudian ikuti jalannya pertandingan dengan baik, nyanyi jangan rasis. Oke. Kemudian kepolisian juga membagi, kalau di Stadion Gelora Bung Tomo dalam pengamanannya itu ada ring 1, ring 2, kemudian ada ring 2B, kemudian ring 3. Jadi ring 1 itu tentu di lapangan dan shuttle ban, kemudian ada ring 2 di bagian luar, kemudian ada ring 2B itu juga di akses-akses parkir, dan ring 3 ada di luaran jalan itu ya. Bagi teman-teman tentu ini sudah berlaku sejak Persebaya main di GBT ya, no ticket no game. Jadi memang benar-benar kalian yang nggak bawa tiket, pengen bobol itu sudah nggak bisa lor. Jadi kalau misalnya kalian lewat tambak pun di situ sudah ada pengamanannya. Kalau kalian berusaha merobos ya nanti ujung-ujungnya nanti berhadapan dengan pihak kepolisian. Jadi kalau misalkan kalian nggak bawa tiket, mending nonton di rumah atau nobar ya dulur ya. Kalian mau manjat pun nggak bisa, pagarnya tinggi. Kalian mau maksa masuk nanti berhadapan dengan petugas ya. Seperti kemarin sudah difilter tiketnya dari luar, ada yang lewat tambak-tambak juga, akhirnya berkumpul dan harus berhadapan dengan kepolisian. Untungnya ya kepolisian itu sudah siap mengamankan, jadi nggak sampai ada yang bobol masuk. Jadi tetap ada di luar karena sudah diperingatkan sebelumnya. Kalau di Stadion GBLA kemarin itu sudah sangat menurut saya sangat berbahaya ya, karena kapasitasnya seharusnya 15.000 itu kemarin sudah full host, jadi sekitar 35.000. Takutnya
ya itu tadi, karena kerusakan-kerusakan struktur takutnya malah ambrol. Untung kemarin itu masih aman-aman saja, jadinya ya alhamdulillah. Lain kali panpel memang harus tegas ya. Kemudian saran untuk panpel Bandung, memang niatnya baik, kita sangat berterima kasih dengan adanya tenda untuk menampung dulur-dulur bonek yang estafet. Tapi saran saya, tenda jangan terlalu dekat, atau kalau menurut saya itu sudah di ring 2 stadion, seharusnya lebih agak jauh. Karena apa? Menghindari yang nggak bertiket itu masuk di sekitar stadion. Jadi memang yang bertiket yang bisa masuk di stadion gitu loh, agar suasana nggak chaos, nggak crowded. Jadi Bobotoh, Viking, wah kemarin itu sudah sangat crowded sekali. Mungkin nanti pihak-pihak penyelenggara lain bisa mencontoh dari Surabaya. Cuma kekurangannya di Stadion Gelora Bung Tomo karena memang di situ dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah ya. Jadi memang kurang pas ya kalau menurut saya ya. Jadi mungkin nanti ada solusi dari Pemkot. Bagaimana solusinya kita belum tahu. Yang jelas kita semua berharap pertandingan bisa berjalan dengan aman, dengan nyaman. Mari kita dukung agar sepak bola di Indonesia ini bisa jadi lebih baik ya. Kemudian dulur, terkait dengan hashtag stop estafet ya. Kita bebas, kita berhak, kita mau tretetet atau mau estafet, yaitu tergantung diri kita masing-masing, kita yang tahu resikonya. Kalau saran saya sih mending jangan estafet ya, karena memang selain berbahaya, kalau panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan, belum lagi nanti ya situasi di jalan ya keras seperti itu, nanti ada sartok-sartokan, kalian bisa jadi korbannya. Kemudian nanti kalau ada kerusuhan atau kericuan dengan warga, menimbulkan konflik-konflik yang baru. Lebih baik kalian nabung dulu, kalau mau away ya, kalau sudah mencukupi kalian bisa berangkat dengan tretetet. Ini saran dari saya ya. Kalau kalian mau estafetan ya monggo gitu. Cuma resikonya itu tadi. Memang dari pihak-pihak teman-teman juga menginginkan ya apa sih, ayo lungguh bareng dicari solusinya. Bagaimana kalau memang di stop ya, disepakati di stop ya kita stop. Kalau ada solusi lain ya monggo. Tentu dulur-dulur ini pengen lungguh bareng gitu loh, BNAE. Jadi ada perwakilan dari Persebaya, perwakilan dari masing-masing tribun, dari luar kota, dari arus bawah, kemudian dari kepolisian. Mungkin ada solusi terkait dengan fenomena estafet ini agar nggak berlarut-larut. Karena memang kita tahu ya, kita juga harus berubah lebih baik dulur. Jadi kalau misalkan ada kultur yang sekarang sudah nggak relate dengan zaman sekarang ya, kita harus berbenah lebih baik lagi ya. Contohnya sekarang kereta api sudah nggak boleh naik-naik di gerbong, gandol, semua harus duduk pada tempat duduknya sesuai dengan karcis. Maka ya itu lebih bagus kan, lebih nyaman dilihatnya ya. Usahakan kalian bisa berubah ke arah sana, dalam artian menghindari estafet itu, karena bukan apa-apa, karena hal-hal seperti itu sudah banyak korban. Kita nggak pingin ada lagi teman-teman yang jadi korban karena estafetan. Oke dulur, mengenai teman-teman arus bawah, saya juga banyak teman arus bawah, sering kumpul. Teman-teman arus bawah itu orangnya asik-asik beneran. Saya kemarin diajak camping aja di Pantai Madura. Saya bawa laptop, saya bawa kamera, saya bawa sound system, mic lengkap sama gitarnya, dan saya taruh di tenda. Dan nggak ada yang hilang kok. Semuanya aman, nggak ada yang hilang. Teman-teman juga enjoy, kita main bola bareng, kita nyanyi bareng, masak-masak bareng di situ. Jadi kalau dibilang arus bawah itu suka bikin rusuh, saya kira enggak ya. Jadi
Kalau misalkan ada yang sartok-sartok, saya kira itu bukan dari teman-teman arus bawah, tapi emang itu memang jambret, memang copet ya, yang biasa di jalanan memanfaatkan situasi ini, akhirnya membuat nama bonek jadi jelek karena mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Oke, semoga nanti kedepannya ada solusi yang baik yang bisa diterima oleh semua pihak. Tentu kembali lagi untuk mendukung Persebaya Surabaya. Oke dulur, gitu aja dari saya. Ngapunten kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian punya saran, usul, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Oke dulur, sekian, salam satu nyali, Wani.